Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan manusia dari hanya sekedar segumpal darah menjadi bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami berbicara di depan ini melalui sebuah proses yang panjang. Maksudnya proses itu adalah ketika saya berbicara membutuhkan berbagai banyak hal. Satu, saya harus memiliki udara dalam perut dan juga dada. Harus memiliki pita suara dan harus memiliki mulut yang bergerak sehingga menghasilkan kata-kata yang nantinya bisa dipahami oleh manusia lainnya. Tidak mungkin kami berbicara ini selain karena kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika satu di antaranya itu hilang. Udara yang di dalam dada ini berkurang, maka suara yang keluar pun akan kecil. Ketika pita suara ini Allah Subhanahu wa taala cabut nikmatnya, maka tidak ada kata-kata yang keluar, hanyalah suara yang keluar. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk yang mungkin bisa dikatakan mirip dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama simpanse, di mana simpanse ini memiliki hampir 95% bahkan lebih kemiripan dengan manusia. Dan para ahli menyampaikan ada dua perbedaan yang paling menonjol di antara manusia dengan simpanse. Yang pertama, manusia bisa melakukan gerakan-gerakan halus. Contohnya nggih, ketika kita megang pulpen, kita menulis, kita megang pulpen seperti ini. Sehingga kita bisa menulis dengan tulisan yang kecil, besar, simbol, dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Namun bagaimana dengan simpanse? Nggih, pripun Bapak-bapak? Nek megang pulpen simpanse pripun? Mboten enten wonten sing praktek nggih. Si pripun Pak Panji? Lah kok ngertos? Kok ngertos? Itu satu, jamaah sekalian. Yang kedua, perbedaan kita dengan simpanse yaitu kita bisa mengeja. A, I, U, E, O. Nek simpanse pripun? Oh. Wonten sing praktek yen saya ngapunten niki. Itulah perbedaan manusia dengan simpanse. Paling tidak ada dua itu. Dan itu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku kita manusia, dan kita harus mensyukurinya. Kita bisa berkomunikasi lewat untayan kata-kata. Bahasa yang mungkin berbeda seluruh dunia. Namun kita bisa tahu ketika sesama orang Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita bertemu dengan orang Inggris, orang Amerika, kita menggunakan bahasa Inggris. Dengan orang Arab, kita menggunakan bahasa Arab. Tapi semua itu tidak akan terjadi kecuali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisan, salah satu bentuk kesempurnaan ciptaannya. Dan bagaimana memelihara lisan? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah pedoman
di mana ketika kita ingin menggunakan lisan kita, kita mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya lisan adalah lisannya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita juga selaku yang mengaku umatnya bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kami sampaikan memberikan kita lisan. Lisan ini bisa membuat kita berkomunikasi dengan orang lain. Ketika proses berkomunikasi, ada rasa senang yang kita sampaikan. Ada rasa sedih yang kita sampaikan. Dan zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, dengan lisan yang kita miliki, tanpa kita ketahui dan tanpa kita rasa, mungkin karena perkembangan zaman ataupun hal yang lain, ketika lisan ini digunakan, sering terjadi ketersinggungan. Orang mudah tersinggung. Kamu kok gendutan ya? Kamu kok kurusan ya? Bahkan ketika ada orang, kamu kok ganteng. Kalau yang putri, kamu kok cantik. Jawabnya, terima kasih. Tapi kalau bapak-bapak nggak mungkin seperti itu. Kamu kok ganteng. Malah merinding seperti itu. Malah merinding. Inilah salah satu kekuatan lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh manusia bagaimana kita bisa menjaga lisan. Dan lisan ini adalah salah satu dari selamatnya manusia di dunia dan juga di akhirat. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan jawaban di mana salah satu sahabat bertanya tentang muslimin yang selamat. Dan Rasulullah SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah SAW menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita lisan dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena lisan ini bisa menghantarkan kita kepada pahala yang luar biasa banyak. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan nasihat-nasihat tentang kebaikan dan juga kesabaran. Tapi juga kita harus berhati-hati. Karena dengan lisan ini jugalah seorang manusia bisa terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, bahkan menghantarkan kepada pintu neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa menjaga lisan kita. Lisan kita terjaga, menyampaikan yang baik, kita berikan nasihat, mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Jika ada baiknya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurang dan kelirunya, itu datangnya dari kami pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.